mangkok yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, kita siapkan air hangat-hangat kuku, lalu tuangkan ke dalam susu kental manis yang tadi yang di dalam mangkuk. Lalu kita aduk-aduk menggunakan sendok hingga susu kental manis larut ataupun tercampur dengan. Kemudian masukkan gula sebanyak 2 sendok makan ke dalam larutan tadi. Lalu kemudian aduk-aduk gula hingga gula larut dalam larutan susu kental manisnya seperti tadi. Kalian aduk-aduk hingga seperti ini. Kemudian siapkan vermipan atau pengembang, gunting. Tuangkan vermipan sebanyak 1 sendok makan. Ini bisa perlahan ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk adonan supaya mengembang dan rasanya tidak bantat ya teman-teman. Nah, kalian masukkan lalu aduk-aduk seperti ini hingga vermipan larut dalam larutan gula dan air susu tadi. Nah, hingga larut seperti ini. Kemudian kita siapkan ke bahan yang kering. Pertama, kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini udah saya ukur dulu ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 butir telur. Setelah itu setengah sendok teh garam. Lalu sebelumnya teman-teman udah cuci tangan dulu ya agar tangan kita bersih dan supaya enak lebih menggunakan tangannya. Nah, kita aduk atau kita ulengi adonan tersebut hingga sedikit agak kalis. Ini adonan masih kasar. Lalu larutan yang tadi sudah kita buat, larutan gula, lalu ada fermentan dan air susu yang sudah kita larutkan dalam 1 mangkok. Nah, kita tuang perlahan dalam adonan tersebut. Seperti ini teman-teman. Tuang sedikit demi sedikit lalu aduk-aduk supaya tercampur merata dan supaya adonan sampai kalis seperti ini. Setelah kalis, kalian masukkan 1 sendok makan butter atau 1 sendok makan margarin. Kemudian kalian ulangi lagi hingga tercampur hingga merata. Nah, setelah adonan seperti ini tercampur dengan kalis, kalian siapkan wadah ataupun ini taburkan tepung terigu agar alasnya tidak lengket. Kemudian adonan tadi kalian masukkan. Nah, kalian uleni seperti itu agar adonan itu tidak lengket dan kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam mangkok atau wadah. Lalu kita tutup menggunakan lap kering dan lap bersih. Kita tunggu adonan sampai
seperti ini. Kemudian kita ambil dan kita angkat adonan. Lalu kita taburkan lagi. Siapkan wadah ataupun tampah supaya kita enak mencetak ya teman-teman. Nah, adonan yang tadi sudah dikaliskan kita masukkan ke dalam situ dan kita bulatkan tipis-tipis. Nah, kita tekan-tekan seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih adonan seperti ini, lalu tipisnya sekitar 1 cm. Kemudian kalian siapkan spatula. Nah, seperti itu, spatula yang agak tajam pinggirnya. Kalian tipis-tipiskan lagi, rapih-rapihkan lagi antara sisi kanan dan kirinya. Setelah menurut kalian itu rapi, potong-potong adonan memanjang seperti itu. Nah, setelah adonan dipotong memanjang seperti ini, adonan kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, lebih kecil lagi ya teman-teman. Jadi adonan tadi yang sudah panjang kita potong-potong lagi hingga berbentuk seperti ini. Nah, setelah itu kita oleskan dengan air agar di atas adonan itu lengket, karena kita akan masukkan gula dan wijen. Agar lebih mudah prosesnya, saya menggunakan tangan, tapi teman-teman juga bisa mempraktekannya menggunakan kuas. Karena saya tidak punya kuas, saya menggunakan tangan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, kalian oles-oles merata pada setiap bagian yang ada pada adonan atau yang daging kalian yang sudah dipotong-potong. Setelah semua adonan daging kalian oleskan dengan air, lalu kalian siapkan, jangan lupa kalian siapkan wijen dan juga gula pasir. Nah, lalu kalian tuangkan atau kalian tabur gula pasir di atas adonan daging yang sudah kalian oleskan tadi menggunakan air. Nah, jangan lupa kalian tekan-tekan. Jangan lupa kalian tekan-tekan agar gula itu merata. Agar rasanya manis ya teman-teman, kalian taburkan gula sebanyak menurut kalian, selera saja.
adonan odading yang sudah kita potong dan kita taburkan dengan gula dan biji wijen. Kita diamkan selama 10 menit ya teman-teman. Kita diamkan selama 10 menit. Setelah adonan mengembang kembali, nah ini sudah selesai. Kita akan diamkan selama 10 menit. Setelah adonan mengembang kembali seperti ini nih. Nah, adonan akan terlihat besar ya teman-teman. Ukuran adonan dari yang pertama sampai tadi mengembang itu akan terlihat berbeda. Nah, kemudian kita masuk tahap penggorengan. Pertama, siapkan wajan dan juga minyak di dalamnya. Lalu kita siapkan api kecil. Nah, setelah api kecil itu sudah panas, ini udah panas, lalu kita goreng. Kita masukkan adonan odading. Jangan lupa setiap diperhatikan dan api kecil saja agar adonan tidak gosong. Setelah adonan